Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Hari ini saya akan meresensi sebuah buku baru yang berjudul Modern Monetary Macroeconomic: A New Paradigm for Economic Policy. Buku ini disunting oleh Claude Knos dan Sergio Rossi, dan pada buku ini akan menggambarkan hasil-hasil penelitian yang terbaru yang menganalisis khusus masalah penyebab mendasar dari terjadinya krisis ekonomi dan keuangan di dalam suatu negara. Selain itu, buku ini juga akan mengilustrasikan landasan dari makroekonomi yang diperlukan untuk kebijakan ekonomi di masa yang akan datang untuk menghindari terjadinya krisis-krisis ekonomi tersebut. Nah, pada buku ini para kontributor yang memang ahli di bidangnya melakukan pendekatan kritis terhadap analisis moneter, kemudian memberikan elemen untuk sebuah paradigma baru di dalam kebijakan ekonomi, baik di dalam tingkat nasional maupun tingkat internasional. Nah, di bagian pertama buku ini akan membahas tentang pendekatan analisis baru, di mana pada bagian ini akan meletakkan dasar secara teoritis, kemudian mengkritik kerangka makroekonomi ortodok atau kerangka ekonomi yang memang konvensional yang telah lama kita pahami, serta akan memperkenalkan pendekatan moneter struktural, di mana ini adalah dianggap sebagai model baru di dalam pendekatan analisis ekonomi moneter. Nah, kemudian di bab pertama dari bab 1 ini membahas tentang relative price undermines by a mathematical error, yang mana di dalam bagian ini mencakup masalah teori-teori neoklasik atau yang lebih kenal dengan teori-teori Walras di sini. Walras banyak dikritisi oleh ekonom-ekonom baru, khususnya terkait dengan harga relatif tadi atau relative price, dan bagaimana peran dari alat ukur dari suatu nilai atau yang disebut, dan bagaimana peran dari number air di dalam menganalisis kebijakan makroekonomi. Selain itu, di bagian bab pertama ini juga membahas tentang bagaimana kita bisa menyatakan bahwa harga yang relatif itu atau relative price bisa dirusak oleh kesalahan dari matematika di dalam perumusan teori-teori Walras. Nah, sehingga kesalahan dalam menghitung ini akan menyebabkan diabaikannya beberapa peran uang atau diabaikannya peran uang secara fundamental di dalam ekonomi produksi. Nah, berikutnya di bab kedua, buku ini membahas tentang towards macroeconomy, sebuah pendekatan atau approach to macroeconomics yang dikemukakan oleh Alvaro Sincel di sini. Nah, di bab 2 ini membahas tentang atau mendukung adanya pemisahan dari makroekonomi dari mikroekonomi. Nah, penulis berpendapat bahwa makroekonomi itu membutuhkan pendekatan yang lebih unik dan lebih holistik. Nah, seperti apa keunikan atau pendekatan yang holistik menurut penulis di sini? Teman-teman bisa baca lebih dalam lagi di dalam buku Modern Monetary Macroeconomic ini. Nah, karena ini adalah sebuah paradigma baru, sedikit berbeda dengan teori-teori moneter modern yang kita pahami selama ini, atau lebih banyak menggunakan teori-teori konvensional. Nah, kemudian di dalam buku ini penulis menyatakan bahwa uang adalah suatu fenomena yang endogen yang diciptakan oleh bank dan merupakan prasyarat untuk melakukan produksi. Ini yang pemahaman yang kita pahami selama ini. Nah, seperti apa pemahaman baru atau paradigma baru yang ditawarkan di dalam buku ini? Ini akan memberikan wawasan baru bagi kita, pandangan baru atau paradigma baru di dalam memahami kebijakan-kebijakan makroekonomi.
Kemudian di bagian yang kedua dari buku ini membahas tentang isu domestik dan kebijakan ekonomi. Nah, di dalam bagian kedua ini ada beberapa bab. Di antaranya bab yang ketiga ini akan membahas tentang money, kemudian effective demand, and profit. Nah, di dalam bab ini ditulis oleh Bernard Schmidt, di mana penulis di dalam hal ini ada 2 poin penting yang ingin disampaikan. Yang pertama adalah terkait dengan bagaimana hubungan antara uang, permintaan efektif, dan keuntungan. Nah, ini juga tentu paradigma baru juga yang disampaikan oleh penulis, mencoba membandingkan atau memberikan pemahaman baru tentang bagaimana definisi dari uang, kemudian permintaan yang efektif, kemudian bagaimana perspektif keuntungan menurut Bernard di sini sebagai penulis di bab 3 ini. Nah, kemudian selain masalah uang, di dalam bab ketiga ini juga penulis berargumen bahwa keuntungan itu bukan berasal dari pertukaran barang. Nah, ini teman-teman, kalimatnya adalah keuntungan itu bukan dari hasil dari pertukaran barang. Nah, yang selama ini kita pahami bahwa keuntungan adalah selisih dari harga jual dengan harga beli. Nah, seperti apa pemahaman dari penulis di bab 3 ini? Penulis menyatakan bahwa keuntungan itu berasal dari sirkuit moneter, di mana penulis berpandangan bahwa keuntungan yang real yang diperoleh oleh pelaku ekonomi di sini adalah berasal dari sirkuit moneter itu sendiri atau sirkulasi dari uang itu sendiri. Nah, tentu kita penasaran seperti apa sih yang dimaksud oleh penulis. Tadi sudah mencoba seolah-olah membantah bahwa keuntungan itu bukan dari kegiatan perdagangan, tetapi justru menurut penulis di sini keuntungan itu adalah hasil dari proses sirkulasi dari uang itu sendiri. Nah, di mana uang yang baru diciptakan akan memungkinkan terjadinya peningkatan permintaan yang efektif di atas biaya produksi. Nah, kemudian dilanjutkan dalam bab 3 yang membahas tentang labor, wage, dan non-wage income. Jadi bab 4 khusus bicara tentang masalah tenaga kerja, kemudian upah dan pendapatan yang bukan berasal dari upah. Ini ditulis oleh Jane Lux Bailey. Di dalam bab yang keempat ini memberikan kita wawasan baru atau informasi baru tentang bagaimana peranan dari upah, kemudian pendapatan dan non-upah atau non-wage income ini di dalam kerangka sirkuit moneter itu sendiri. Yang selama ini pendapatan ya hanya kita pahami dari upah, tetapi dalam hal ini ada sedikit perkembangan pemikiran dari penulis di dalam bab 4 ini. Nah, termasuk dalam hal ini penulis mencoba menganalisis bagaimana pembayaran upah dan distribusi pendapatan itu bisa mempengaruhi permintaan secara agregat dan akan bisa membantu ke arah keseimbangan makroekonomi. Nah, ini 2 poin penting di dalam bab 5, dalam bab 4 ini terkait tentang tenaga kerja dan upah. Kemudian di bagian yang kelima atau bab 5 di dalam buku ini membahas tentang inflasi and the circuit of income atau inflation and the circuit of income. Nah, ini ditulis oleh Xavier Bradley dan Pierre Plegay. Ada 2 poin penting juga yang disampaikan oleh penulis di bab 5 ini. Yang pertama, penulis mencoba meninjau kembali teori tentang inflasi dari perspektif sirkuit pendapatan atau sirkuit moneter ini. Penulis ingin menunjukkan bagaimana inflasi itu harus dipahami di dalam konteks dinamika penciptaan uang dan struktur harga.
bukan hanya sebagai fenomena yang kelebihan permintaan atau kelebihan uang. Ini tentu hal baru bagi kita, bahwa yang selama ini kita pahami kalau terjadi inflasi adalah karena disebabkan oleh kelebihan dari supply dibandingkan dengan demand. Atau inflasi itu terjadi karena jumlah uang yang beredar lebih banyak dari ketersediaan barang dan jasa di pasar. Nah, teman-teman bisa selami lebih dalam di dalam bab 5 ini terkait inflasi yang selama kita pahami dan inflasi yang coba ditawarkan oleh penulis di bab 5 ini. Nah, selanjutnya di bagian yang ke-6 atau di bab 6 di dalam buku ini membahas tentang unemployment issue atau isu-isu terkait pengangguran. Ini ditulis oleh Klaus Gnaus yang juga mencoba memberikan perspektif baru di dalam bidang masalah unemployment atau masalah pengangguran ini. Nah, di dalam bab 6 ini membahas tentang masalah-masalah pengangguran atau unemployment ini dan bagaimana kaitannya dengan proses moneter dan produksi. Ini juga kalau yang kita pahami selama ini, kalau misalnya terjadi banyak pengangguran, maka akan menyebabkan permintaan terhadap barang dan jasa itu akan menurun. Karena orang yang menganggur identik dengan orang yang tidak punya uang. Nah, kalau dia tidak punya uang, maka dia tidak akan punya kemampuan untuk berbelanja atau membeli barang dan jasa yang dibutuhkan. Itu yang kita pahami selama ini. Tetapi apa yang dijelaskan di dalam bab 6 terkait dengan unemployment ini juga tentu akan membuat kita menjadi lebih penasaran apa sih ide-ide baru di dalam hal pengangguran ini dan apa dampak terhadap ekonomi ketika terjadi banyak pengangguran. Nah, dalam hal ini penulis berpendapat bahwa pengangguran adalah sifat involuntar atau yang tidak disengaja. Nah, di dalam ekonomi produksi atau ekonomi moneter, pengangguran yang selama ini kita pahami ya orang yang belum dapat pekerjaan atau memang yang masih sedang proses mencari pekerjaan. Nah, tetapi oleh penulis mencoba mendefinisikan, membuat definisi baru tentang pengangguran itu sendiri ya, yang disebutnya sebagai yang bersifat involuntar atau tidak disengaja. Nah, ada enggak pengangguran yang tidak disengaja? Nah, ini tentunya perspektif baru bagi kita untuk sebagai dasar atau pedoman kita di dalam membuat kebijakan-kebijakan makroekonomi tentunya. Nah, dalam hal ini penulis mencoba menjelaskan bahwa pengangguran yang bersifat tidak disengaja ini di dalam ekonomi produksi ataupun ekonomi moneter sifatnya dapat diatasi dan hanya melalui kebijakan yang berfokus pada permintaan yang efektif baru bisa mengatasi masalah pengangguran. Nah, selain itu pengangguran ini bisa diatasi apabila didukung oleh proses penciptaan uang. Nah, ini masih kembali ke topik besar di dalam buku ini, yaitu membahas tentang uang atau monetary makroekonomik. Nah, jika kita cetak uang, maka masalah pengangguran bisa teratasi. Kira-kira seperti itu yang ingin disampaikan oleh penulis pada bab yang ke-6 ini. Nah, kemudian bab yang ke-7 di bagian yang kedua ini membahas tentang is there a common cause to economic and financial crisis? Nah, dimulai dari sebuah pertanyaan, apakah krisis ekonomi dan krisis finansial itu disebabkan oleh sesuatu yang umum? Nah, penulis mencoba mencari penyebab umum yang mendasari terjadinya krisis ekonomi dan keuangan, yang ini adalah menjadi masalah yang klasik dan hampir semua negara
pernah mengalami dan berpotensi mengalami krisis ekonomi dan krisis keuangan ini. Nah, di dalam kesempatan ini penulis mencoba mencari penyebab umum yang menyebabkan terjadinya krisis ekonomi dan krisis keuangan tersebut. Di dalam hal ini penulis menyatakan bahwa penyebab dari terjadinya krisis itu terletak pada bagian gagalnya sistem moneter kita. Nah, penulis menyoroti masalah krisis itu terjadi akibat salah kelola di dalam sistem moneter. Sehingga untuk memastikan bagaimana menyelesaikan masalah utang, kemudian likuidasi investasi, yang mana semua ini mengarah kepada akumulasi utang yang tidak berkelanjutan dan menjadi gelembung keuangan, sebut bubble keuangan. Yang mana kalau bubble kita pahami bahwa sebuah gelembung yang besar tetapi di dalamnya tidak ada isinya, hanya ruangan kosong atau hampa. Jadi percuma besar tapi kalau di dalamnya kosong. Nah, ini yang mencoba diuraikan di dalam bab 7 ini oleh penulis. Nah, selain itu di bagian ketiga, di bagian terakhir dari buku ini ada 3 bab lagi, di mana bagian yang ketiga ini membahas tentang isu-isu internasional dan kebijakan ekonomi. Kalau tadi di bab 2 membahas masalah isu-isu lokal, nah ini sekarang bagian yang membahas tentang isu-isu ekonomi internasional dan bagaimana kebijakan ekonomi di tingkat internasional ini. Nah, dilanjutkan dengan bab ke-8 di bagian ketiga ini yang akan memperluas analisis masalah ekonomi global dan kebijakan internasional yang terkait tentang keuangan atau the monetary structural origin of target to imbalance across Euroland, atau coba menggambarkan proses atau peristiwa ekonomi yang terjadi di kawasan Eropa atau benua Eropa. Nah, dalam hal ini ditulis oleh Sergio Rossi, di mana Sergio Rossi menganalisis asal-usul ketidakseimbangan dari target 2 atau target 2 ini di kawasan Eropa. Ia berpendapat bahwa ketidakseimbangan tersebut berakar pada struktur moneter di kawasan Eropa dan bagaimana pembayaran lintas batas diproses oleh yang disebut dengan across Euroland ini. Karena di Eropa sudah menggunakan satu mata uang, yaitu euro. Nah, ini akan menjadi fokus bahasan dari penulis di bagian ini, yang khusus membahas masalah lintas negara atau pembayaran lintas batas, yang itu berdampak terhadap kondisi keuangan di kawasan Eropa ini. Kemudian penulis juga menjelaskan atau menguraikan tentang dasar. Nah, kemudian menurut penulis, pada dasarnya semua proses ekonomi makroekonomi di kawasan Eropa ini merupakan gejala atau masalah yang lebih dalam. Nah, dalam hal ini penulis menyatakan bahwa ketidakseimbangan target 2 itu atau target 2 itu berakar pada struktur moneter Eurozone dan bagaimana pembayar lintas batas diprosesi, yang mana pada dasarnya ini merupakan dari gejala masalah struktural yang lebih dalam. Nah, dilanjutkan dengan bab ke-9 di bagian ketiga ini membahas tentang sovereign debt and interest payment. Ini ditulis oleh Bernard Schmidt yang juga sekaligus sebagai editor di dalam buku ini. Bagian ke-9 ini membahas tentang masalah utang negara atau sovereign debt
dan pembayaran bunga dari perspektif sirkuit moneter. Nah, ini menjadi masalah sangat penting di dalam makroekonomi suatu negara, di mana utang, di mana setiap negara tidak akan pernah terlepas daripada utang, dan bagaimana menyelesaikan masalah utang ini menjadi bagian bahasan di dalam bab 9. Nah, penulis berargumen bahwa utang negara itu seringkali disalahpahami di dalam kerangka ortodoks dan sebetulnya dapat ditinjau kembali dengan fokus dan peran dari sistem perbankan dan penciptaan uang di dalam pembiayaan publik. Nah, dalam hal ini penulis menyoroti masalah kesalahpahaman, salah memahami tentang utang negara tersebut. Penulis berpendapat bahwa mestinya tidak perlu hutang. Suatu negara bisa menciptakan uang sendiri atau mencetak uang sendiri untuk membiayai pembangunan di dalam negerinya. Itu menurut penulis. Tetapi ya tentu ini masih menjadi debatable, apakah itu bisa diterapkan, apakah bisa seenaknya suatu negara mencetak uang untuk memenuhi kebutuhan pembangunan di dalam negerinya. Tentu ini perspektif baru dan mencoba kita menjadi bahan diskusi baru, dan apakah bisa diterapkan teori ini dalam suatu negara, ya ini akan menjadi bahasan kita lebih dalam nanti setelah kita baca buku ini. Dan yang terakhir di bab 10 di bagian ketiga ini membahas tentang world monetary disorder, the mystery of the missing surplus and of the missing capital outflow. Nah, di sini penulis yang membahas tentang bagaimana gangguan moneter secara global dengan membahas anomali data seperti surplus yang hilang atau missing surplus tadi, dan keluar modal yang hilang atau missing capital outflow tadi. Nah, ini menyangkut neraca pembayaran dari suatu negara, di sana apakah terjadi surplus atau terjadi minus di dalam neraca pembayaran suatu negara. Kemudian bagaimana gangguan-gangguan moneter itu bisa diatasi. Nah, dengan menggunakan pendekatan sirkuit moneter ini, penulis mencoba menjelaskan inkonsistensi ini dan dia berusaha menunjukkan perlunya reformasi sistem moneter dan pembayaran internasional. Nah, selama ini dia menganalisis masalah gangguan moneter, termasuk masalah surplus atau minus dari neraca pembayaran suatu negara. Penulis dalam hal ini Alvaro Sensini dan Mauro Citraro mencoba membuat teori baru bahwa selama ini kita salah memahami masalah missing surplus atau missing capital outflow tadi. Sehingga dengan menggunakan pendekatan sirkuit moneter ini, dia bisa menjelaskan bahwa inkonsistensi ini, dan penulis menunjukkan bahwa perlunya ada reformasi di dalam sistem moneter dan sistem pembayaran internasional. Seperti apa detailnya konsep yang ditawarkan oleh penulis dalam hal ini, kita akan diskusikan lebih lanjut setelah kita membaca buku ini atau dari referensi-referensi lain yang membahas tentang masalah neraca pembayaran dari suatu negara, dan mana yang perlu direformasi dan mana yang perlu dipertahankan. Nah, secara keseluruhan buku ini menawarkan kritik yang mendalam terhadap makroekonomi neoklasik. Nah, setelah dulu neoklasik ini mengkritisi teori-teori klasik, sekarang giliran dia dikritisi oleh kelompok ekonomi modern yang disebut dengan modern monetary makroeconomic ini. Ada kekurang sempurnaan dari teori ini sehingga tidak sempurna di dalam mengatasi masalah-masalah krisis ekonomi maupun krisis keuangan yang terjadi baik secara lokal maupun di tingkat global di dalam suatu negara. Nah, kritikan-kritikan ini tentu akan menjadi
masukan yang cukup bagus di dalam mereformasi sistem kebijakan ekonomi makro dari suatu negara. Nah, dalam hal ini juga penulis menyajikan kerangka teoritis alternatif atau pilihan lain selain teori-teori makroekonomi menurut teori klasik yang selama ini dijadikan sebagai dasar di dalam membuat kebijakan makroekonomi suatu negara. Ini ada alternatif baru yang ditawarkan, antara lain seperti sirkuit moneter tadi, termasuk masalah mencetak uang untuk membiayai pembangunan atau pelayanan publik dalam satu negara, dan hal-hal lain yang perlu reformasi yang selama ini mungkin kita anggap tabu. Sekarang kita bongkar dan kita coba membuat kebijakan baru melalui teori-teori baru yang ditawarkan oleh penulis di dalam buku ini. Nah, teori baru yang disebut di dalam buku ini, yang disebut dengan teori sirkuit moneter ini atau monetary circuit teori ini, akan memberikan kepada kita pemahaman baru tentang bagaimana fenomena makroekonomi ini sangat penting dan bagaimana menginformasikan kebijakan-kebijakan tersebut untuk mencegah terjadinya krisis-krisis ekonomi atau krisis moneter yang selama ini terjadi, dan cara mengatasi krisis ekonomi maupun krisis moneter selama ini dianggap kurang efektif. Maka inilah cara yang lebih efektif, yang lebih kecil risikonya dibandingkan dengan menggunakan teori-teori neoklasik yang selama ini digunakan. Nah, demikian teman-teman resensi saya hari ini terkait buku Modern Monetary Macroeconomic ini memberikan kita perspektif baru di dalam menjawab masalah-masalah krisis ekonomi maupun krisis moneter. Semoga resensi ini bermanfaat buat teman-teman sekalian, buat kita semua sebagai bahan diskusi kita, sebagai wawasan baru kita di dalam memahami masalah-masalah yang secara umum terjadi di dalam makroekonomi. Jika teman-teman punya komentar yang berbeda atau referensi yang berbeda tentang teori-teori yang disampaikan di dalam